Kolkata. Penjara pusat Kolkata menjadi porak-poranda. Semua petugas mengejar narapidana bernomor dada 150 yang berlari dari biliknya. Senu yang berhasil melarikan diri ke Hyderabad berencana untuk menata hidup barunya ke Bangkok. Ia langsung mengeluarkan semua uangnya yang ia sembunyikan di dalam sofa untuk bertemu dengan Subalaksmi yang sangat ia cintai. Namun sebelum ia pergi, ia bersama temannya menemui Ratalu yang merupakan wanita bar yang biasa menemaninya saat berkunjung. Hingga ia langsung menuju ke bandara, tapi ia tidak menyangka kalau bisa bertemu lagi dengan Subalaksmi. Senu dengan senyum manisnya mencoba menegurnya. Ia menceritakan pada temannya kalau ia dan Subalaksmi, yang biasa ia panggil Laksmi, adalah pasangan kekasih yang saling mencintai tapi tidak berjalan dengan baik. Setelah mendapatkan nomor telepon Laksmi, Senu membatalkan kepergiannya ke Bangkok. Senu mencoba memberanikan diri menelpon Laksmi, tapi ia tidak menyangka kalau Laksmi memberikan nomor yang salah kepadanya. Di sela perbincangan mereka, keduanya melihat beberapa orang menembak seorang pengendara mobil. Keduanya pun langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Operasi juga sudah dilakukan untuk menolong korban, kemudian Mali dan Senu memulai rencananya. Karena muka Senu dan korban sangat mirip, Senu menukar identitas hingga supir memanggilnya dengan sebutan Shankar dan membawanya bersama Mali ke sebuah panti jompo, hingga membuat Senu merasa terharu. Karena Shankar yang sebenarnya ingin menyumbang 25 lakhs untuk panti jompo tersebut, hingga muncul ide untuk Senu menguasai uang tersebut. Senu yang telah menjadi Shankar mulai menikmati kehidupan mewahnya. Sementara itu, orang-orang yang berencana menghabisi Shankar dan gagal merasa kesal dan meminta anak buahnya untuk bisa menyusun rencana lagi agar bisa menghabisi Shankar. Shankar yang sangat dihormati warga desa bersama-sama menjalankan upacara penghormatan. Tiba-tiba kekacauan terjadi, salah satu dari pekerja di tempat itu terjatuh dan tidak sadarkan diri, hingga mereka memanggil dokter. Senu merasa beruntung karena yang menjadi dokternya adalah Laksmi. Setelah memeriksanya dan menungguinya hingga benar-benar membaik, Laksmi berani meninggalkannya. Tapi Senu merasa kesal karena Laksmi tidak mau berbicara padanya, bahkan pergi begitu saja. Hingga ia terkejut ketika racauannya didengar oleh Laksmi dan ia kembali sambil memarahinya. Laksmi langsung menyadari kalau itu adalah Senu setelah melihat pembuktian yang hanya bisa dilakukan oleh Senu dan bukan Shankar. Sementara Shankar yang sebenarnya sudah sadarkan diri dan langsung dipenjara. Namun tiba-tiba Senu ditodongkan sebuah senjata oleh orang yang tidak ia kenal. Ia diminta untuk ikut menemui Argawal. Senu menurutinya dan memainkan perannya sebagai Shankar. Ia mengancam akan menghabisi semua orang-orang di panti jompo untuk dihabisi bila ia tidak menuruti keinginannya. Ia meminta Shankar untuk meninggalkan negara ini setelah ia memberikan 25 crore kepada Shankar sebagai balas jasa atas apa yang Shankar lakukan untuk dirinya. Uang sebanyak 10 crore langsung diserahkan oleh Argawal dan diambil oleh Senu untuk dirinya. Argawal merasa senang dan berpikir rencananya berhasil untuk mengambil desa untuk dirinya. Senu diminta untuk memberi sambutan kepada Lion Club. Ia dianggap sebagai pahlawan yang telah memberikan jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh desa. Kepala desa yang membuka acara tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Shankar dan mulai memutar video keberhasilan Shankar di desa Raya Lasemaneruru. Desa yang tidak memiliki air dan sangat mengharapkan air. Hingga Shankar yang merupakan seorang pemuda cerdas berhasil membuat penduduk tidak menjual tanahnya karena kehilangan harapan untuk mendapatkan air. Shankar menjanjikan kalau ia telah membuat cara untuk bisa memancing air keluar dari bumi dan menampungnya menjadi waduk hingga bisa menggunakan air tersebut untuk pertanian dan juga perkebunan. Penduduk meminta bukti untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Shankar. Mendengar hal itu, Shankar pun memulai pekerjaannya. Ia mulai mendeteksi keberadaan air menggunakan alat yang ia buat hingga penduduk pun percaya dan mau membantunya. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan kabar penduduk yang memiliki tanah yang mengandung sumber mata air telah dihabisi secara kejam. Mereka pun membubarkan diri dan melihat korban-korban yang tewas mengenaskan. Hingga pencarian mata air pun ditunda hingga pihak Argawal langsung meneruskan keinginan mereka membangun desa menjadi kekuasaannya.
Sangkar mencoba menemui Argawal hingga meminta mereka untuk angkat kaki dari desa mereka. Sangkar terdiam dan mengatakan kalau orang-orang kota Tap sangat jahat dan serakah dan ia ingin mendapatkan keadilan, hingga mendatangi pengadilan untuk bisa menuntut semua orang-orang MNC yang dipimpin oleh Argawal. Namun orang-orang yang bekerja di kantor pengadilan dan merupakan anak buah Argawal tidak yakin Sangkar bisa berhasil, hingga ia meminta Sangkar untuk kembali dan ia yakin Argawal akan memberikan uang yang banyak untuk Sangkar dan keluarganya. Tapi Sangkar tidak takut hingga ia pun dijebloskan ke penjara dan berkas-berkas miliknya dibakar. Penduduk yang melihat ketidakadilan langsung mendatangi kantor polisi dan meminta Sangkar untuk bebas. Semua menangis ketika melihat Sangkar dalam keadaan babak belur. Tapi saat ia menemui penduduk, ia bersumpah tidak akan menghentikan keadilan. Di tengah-tengah keputusasaan itu, beberapa penduduk desa mulai memikirkan jalan yang mereka anggap sebagai penolong mereka. Dengan melakukan siaran langsung, mereka melakukan bunuh diri massal. Media memohon untuk tidak melakukan hal itu, tapi mereka tetap ingin melakukannya. Sebagai bentuk protes agar Sangkar bisa kembali dan desa mereka mendapatkan keadilan, pengorbanan mereka mendapatkan tanggapan positif hingga menteri memutuskan untuk menghentikan pembangunan pabrik MNC dan membebaskan Sangkar. Air mata Senu mengalir melihat video tentang Sangkar dan kebaikannya. Pemimpin Lion Group menutup sambutannya sambil mengatakan ia telah mengumpulkan uang untuk bisa menebus kembali surat tanah penduduk dan memberikannya kepada Sangkar untuk bisa menyelesaikannya. Senu yang masih menjalankan perannya sebagai Sangkar terdiam dan maju untuk menerima uang tersebut. Ia memutuskan untuk kembali menjadi Senu. Malik dan Senu langsung menuju rumah sakit di mana mereka pernah meninggalkan Sangkar. Tapi petugas mengatakan Sangkar telah dibawa ke penjara. Senu pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi di tengah perjalanan Mali mendapatkan informasi kalau panti jompo tengah diserang oleh beberapa preman dan melukai semua penghuni panti. Hingga mau tidak mau, Senu harus menghadapi mereka. Tidak butuh waktu lama untuk Senu membereskan mereka. Sampai ambulans tiba tepat waktu, mereka sudah benar-benar tidak berdaya menghadapi Senu. Senu memutuskan untuk tetap menjadi Sangkar dan akan meneruskan keinginan Sangkar dan menghadapi semua orang-orang serakah yang ingin menghancurkan desa. Ia bahkan tidak takut menantang Argawal saat menelponnya. Hubungan Senu dengan Laksmi berjalan dengan baik karena Laksmi juga masih mencintai Senu. Sementara Sangkar yang ada di penjara mengingat-ingat apa yang telah terjadi dan mencoba menghubungi beberapa orang dan menceritakan semua yang telah terjadi. Sangkar ingat benar saat ia tertembak dan ditolong oleh Senu yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya, sampai ia dibawa ke penjara ini. Tapi Sangkar memutuskan untuk bekerja sama dengan penjahat yang pernah dijebloskan kembali oleh Senu. Senu menjalankan rencananya untuk bisa mewujudkan mimpi Sangkar hingga membuat anak buah Argawal satu persatu ketakutan dan melaporkan pada Argawal. Mengetahui Sangkar mulai bergerak, Argawal mencoba kembali rencana baru untuk menghabisi Sangkar. Ia meminta semua anak buahnya untuk menghabisi Sangkar di panti jompo. Mali yang melihat sebuah truk berisi para anak buah Argawal langsung melaporkan pada Senu. Melihat hal itu, Senu mengajak Mali untuk bekerja sama dan mengikuti semua kata-katanya. Senu mengurung semua anak buah Argawal di ruang gelap, dan dalam keadaan gelap, Senu memulai serangan gerilyanya. Ia melumpuhkan satu persatu musuh-musuhnya. Mali yang bertugas memadamkan dan menghidupkan lampu membuat Senu benar-benar terbantu untuk mengusir orang-orang jahat itu dari panti. Mereka mulai ketakutan dan mencoba meninggalkan panti. Sangkar yang sebenarnya telah berhasil meninggalkan penjara dan sidang pun sedang digelar di pengadilan, tapi hakim memberikan hakim menunda. Sementara Senu yang mengikuti persidangan mulai menelpon semua saksi-saksi untuk bisa memberikan pernyataan mereka di persidangan yang akan digelar nanti. Namun, tidak semua penduduk yang telah menjual tanahnya pada Argawal mau membantu Senu. Bahkan penduduk yang tersisa di Hyderabad mulai merasa khawatir. Mereka tidak akan bisa memenangkan kasus ini terhadap Argawal. Tapi Senu berusaha untuk bisa meyakinkan mereka dengan langkah yang akan ia ambil. Senu mulai mempelajari saluran air untuk bisa menghentikan Argawal. Hingga kepercayaan beberapa penduduk kembali bangkit dan yakin akan memenangkan persidangan ini.
Ganti peta, penduduk mulai melakukan rencana yang disampaikan Senu. Namun, anak buah Argawal melihat mereka hingga menelpon polisi untuk melihat apa yang dilakukan penduduk di dalam pipa air besar itu, hingga mereka terkejut melihat pipa air tersebut telah dipenuhi oleh para penduduk dan juga Senu sekaligus. Mereka meminta penduduk keluar, tapi semua menolak. Bahkan mereka mengancam akan membakar saluran air tersebut. Berita pemblokiran pasokan air didapatkan oleh inspektur. Mereka tidak menyangka kalau penduduk tersebut berhasil memblokir pemasokan air di kota hingga kekacauan benar-benar terjadi. Polisi Hyderabad mulai mencari cara untuk bisa membuat penduduk Neruru bisa menghentikan aksinya. Semua penduduk Hyderabad mulai merasakan efek penghentian air yang dilakukan mereka. Rencana Senu berjalan lancar, penghentian pasokan air telah berhasil dan para penduduk berbondong-bondong mendatangi kediaman para pejabat yang memiliki stok air lebih banyak. Penduduk Neruru mulai menyuarakan kalau keadaan mereka pun seperti ini saat tidak memiliki air. Sangkar yang sebenarnya melihat berita kekacauan tersebut langsung mencoba mencari Senu. Inspektur terkejut ketika melihat kedatangan Sangkar yang sebenarnya dan mendengarkan penjelasan Sangkar hingga inspektur menyadari kalau yang mereka hadapi adalah Senu, seorang narapidana dari Kolkata. Orang-orang Argawal yang berada di kantor polisi langsung melaporkan kepada Argawal. Melihat kesempatan ini, lagi-lagi Argawal memerintahkan orang-orangnya untuk kembali menghabisi Sangkar. Hingga akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Sangkar dan inspektur berhasil digulingkan oleh mereka. Dan Sangkar kembali terluka parah akibat mereka semua. Argawal meminta anak buahnya untuk bisa membawa Sangkar ke hadapannya. Sangkar yang dibawa ke hadapan Argawal merasa bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Senu terhadapnya. Karena ia mulai menyadari kalau Senu membantunya. Argawal pun terkejut melihat wajah Senu dan Sangkar yang begitu mirip. Senu sendiri berhasil mendapatkan dukungan dari banyak penduduk Hyderabad, terlebih mereka yang berasal dari Neru. Mereka mulai menyadari penderitaan yang dialami oleh penduduk di desanya dan perjuangan Senu untuk mendapatkan keadilan dan juga hak mereka. Mereka juga menyadari kalau Argawal ingin menguasai desa mereka. పోషకాహారాన్ని మొత్తాన్ని ప్రొడక్ట్స్ గా మార్చేసే పరిశ్రమల ఊరే ఉంటుంది సార్ ఆలోచించుకోండి. Argawal yang mengetahui hal itu menghabisi anak buahnya. Argawal menelpon Senu dan memberitahu ia berhasil menangkap Sangkar. Senu meminta Argawal tidak menyakiti Sangkar. Penduduk pun mulai menyadari kebenaran kalau Sangkar yang bersama mereka bukanlah Sangkar sebenarnya. Hingga mereka marah dan mengusir Senu. Tapi Dobarman, yang merupakan orang terdekat Sangkar, sebenarnya menjelaskan pada mereka bagaimana Senu menuntut kebenaran dan keadilan untuk penduduk Neruru. Bahkan ia membantu dengan tulus apa yang tengah dihadapi oleh penduduk desa. Tak lama Senu pun angkat bicara dan mengatakan, ia sadar setelah melihat ketulusan dan penderitaan mereka para penduduk Neruru. Bahkan ia melupakan tujuan utamanya untuk mendapatkan uang dan pergi ke Bangkok. Pernyataan Senu membuat para penduduk membuka hati mereka kembali, hingga mereka memutuskan untuk meneruskan perjuangan mereka bersama Senu dan memberikan doa yang terbaik untuk Sangkar yang masih menjadi tahanan Argawal. Senu mendatangi kediaman Argawal dan menyingkirkan semua anak buahnya yang mencoba menghalanginya. Hingga ia berhasil, bahkan ia juga mampu memberikan pelajaran kepada Argawal. Sangkar yang telah berhasil melepaskan diri membantu Senu dengan menikam Argawal hingga benar-benar tewas. Senu meminta Sangkar untuk meneruskan cita-citanya membantu warga mendapatkan keadilan. Pengadilan mulai dipenuhi para penduduk Hyderabad yang mulai membantu memberikan dukungan pada penduduk Neruru yang ingin mendapatkan keadilan. Senu dan Sangkar berada di satu tempat membuat penduduk terperangah. Pihak pengadilan langsung memberikan keputusan kalau Sangkar dan Senu berhasil memenangkan kasus mereka. Dan Senu sendiri berhasil memenangkan hati Laksmi untuk kembali menjadi kekasihnya. Film pun selesai.